Definisi bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses profesional yang membantu seseorang mengatasi permasalahan emosional, sosial, dan akademik melalui pengembangan diri dan penentuan tujuan hidup. Tujuan dan manfaat bimbingan konseling. Bimbingan konseling bertujuan mengoptimalkan potensi individu, membantu mengatasi permasalahan pribadi dan sosial, meningkatkan kemandirian, dan mengembangkan keterampilan kehidupan. Layanan dasar dalam bimbingan konseling. Yang pertama, konseling individual. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan unik individu. Yang kedua, konseling kelompok. Layanan yang dilakukan dalam kelompok untuk meningkatkan keterampilan sosial dan memperluas jejaring sosial. Yang ketiga, konseling karir. Layanan yang membantu individu memahami minat, bakat, dan pengambilan keputusan terkait karir. Peran konselor dalam layanan dasar. Yang pertama, pendengar aktif. Konselor mendengarkan dengan empati dan menghargai pengalaman individu. Yang kedua, pemfasilitas. Konselor membantu individu menjelajahi dan menemukan solusi yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan mereka. Yang ketiga, motivator. Konselor mendorong individu untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan pribadi. Teknik dan strategi dalam layanan dasar. Yang pertama, konfrontasi, menunjukkan keberanian untuk menghadapi masalah yang ada. Yang kedua, pemberian respon, memberikan tanggapan yang konstruktif dan mendukung kepada individu. Yang ketiga, kolaborasi, bekerja sama dengan individu dan membangun hubungan saling percaya. Kasus-kasus umum dalam layanan dasar. Yang pertama, kecemasan. Membantu individu mengatasi kecemasan yang mengganggu hidup sehari-hari. Yang kedua, pelecehan. Mendukung individu yang menjadi korban pelecehan dalam menghadapi dan mengatasi masalah. Yang ketiga, keterampilan belajar. Memberikan teknik dan strategi belajar efektif. Evaluasi dan pertimbangan lanjutan dalam layanan dasar. Yang pertama, menilai kemajuan. Mengukur perubahan yang telah dicapai individu dalam proses bimbingan konseling. Yang kedua, penyesuaian rencana. Merancang kembali rencana bimbingan konseling berdasarkan perkembangan individu. Yang ketiga, kolaborasi dengan pihak lain. Bekerja sama dengan orang tua dan pihak terkait untuk mendukung pertumbuhan individu. Refleksi diri dalam menyikapi murid. Refleksi diri adalah proses penting dalam pengembangan profesional guru, terutama dalam menyikapi murid. Melalui refleksi diri, seorang guru dapat memahami lebih baik tentang bagaimana pendekatan mereka memengaruhi murid, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menemukan cara untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Adalah beberapa pertimbangan dalam melakukan refleksi diri dalam menyikapi murid. Yang pertama, pemahaman terhadap murid. Yang kedua, respon terhadap kebutuhan murid. Yang ketiga, efektivitas pengajaran. Yang keempat, hubungan guru-murid. Yang kelima, keterlibatan orang tua. Yang keenam, pengembangan profesional. Yang ketujuh, empati dan kepedulian. Yang kedelapan, penerapan umpan balik. Lebih dari setengah penduduk Indonesia ternyata sadar mereka punya gejala gangguan kesehatan mental. Ini terutama di kalangan perempuan berusia 18 sampai 24 tahun. Itu merupakan hasil survei terhadap 1.005 laki-laki dan perempuan di rentang umur tersebut. Menurut survei itu, ada dua faktor utama yang memicu gangguan mental, yaitu masalah finansial dan merasa kesepian. Sebanyak 54% responden pun mengaku pernah memakai jasa telemedicine buat mencari bantuan profesional. Kasus terbaru, seorang mahasiswa Visipol UGM meninggal karena bunuh diri pada 8 Oktober lalu. Dia menjatuhkan diri dari lantai 11 sebuah hotel di Sleman. Di tas korban, polisi menemukan surat gangguan psikologis dari Rumah Sakit JIH. Untuk kasus itu, pihak UGM janji akan mengembangkan sistem kesehatan mental di kampusnya. Buat kalian yang merasa mentalmu sedang tidak baik-baik aja, jangan takut untuk cari pertolongan profesional ya.